Luar biasa sekali hari ini saudara ya. Hadirat Tuhan sangat kuat kita rasakan ya. Lampunya tolong dinyalakan. Saya tidak tahu nanti siapa yang tidur, maka saya bisa tahu kalau dinyalakan ya. Sebab banyak jemaat itu kalau ibadah tidur saudara ya. Ini jemaat akhir zaman ya. Kita bersyukur ya. Kalau kita bisa beribadah itu bersyukur sekali. Bersyukur banget saudara. Bahkan di negeri, negara lain ya orang ibadah itu sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, ditangkap, dikebukin, masuk penjara saudara. Kita itu kadang-kadang terlalu dimanjakan. Ya kan? Ibadah itu enak, tapi kadang terlalu enak tidur kita. Ya kan? Kita bisa ngantuk, bisa gak konsentrasi ya. Hati-hati, itu iblis lagi merampas firman yang ditaburkan. Ya, hati-hati, jangan ngantuk ya. Kurang terang ya yang di depan ini. Jadi kalau ngantuk saya udah ketahuan nih siapa yang ngantuk nih, ya. Ya. Saudara, ya kita sudah hampir 5 bulan ini ya, dari Oktober awal, Oktober, November, Desember, Januari, nanti Februari kita membahas kitab Wahyu, ya. Kitab akhir zaman, ya. Kita sangat bersyukur, beruntung, ya. Mungkin di antara kita tidak mau baca Alkitab, ya, tidak pernah punya habit kebiasaan baca Alkitab. Ya, saudara tepat di sini. Karena 5 bulan ini kami membahas ya, tentang kitab Wahyu. Nanti habis Wahyu ada apa lagi kita bahas persatu kita seperti Bible class. Kelas pengajaran Alkitab. Dan saudara tahu, tapi lebih baik lagi saudara baca Alkitab. Jadi saya berkhotbah, saudara tahu. Ya. Hari ini kita akan teruskan seri yang keempat. Ya, mengenai 7 gereja di Asia Kecil. Kalau sekarang namanya Turki. Ya. Yang kemarin kita di mana saudara? Di Efesus. Ya, ini gereja yang kehilangan cinta mula-mula, Smyrna, gereja yang menderita, dianiaya, ya kan? Kita gereja jemaat yang dimanjakan. Beda kan? Beda, ya. Pergasmus ya gereja yang juga Tuhan tegur ya karena dia kompromi, ya. Sekarang kita belajar tentang Tiatira, ya. Jadi Yesus berikan surat melalui Yohanes itu disampaikan kepada ketua, kepala gerejanya, ya. Dan masing-masing gereja menerima surat yang isinya berbeda-beda. Ya tergantung dari keadaan, kondisi masing-masing gereja. Ya bagaimana di Efesus terjadi, ya di mana Smyrna terjadi, Pergamus, itu di suratnya beda-beda saudara, nggak sama. Nggak sama. Jadi setiap surat itu berbeda isinya tergantung dari kondisi, keadaan, dan apa yang dibutuhkan di masing-masing gereja. Ya. Juga demikian kita juga saat ini, juga apa yang kita butuhkan, apa yang kita alami, Tuhan sedang berikan suratnya melalui 7 gereja ini, ya. Jadi kayak gereja kecil, ya. Tapi di Tiatira ini adalah gereja atau kota yang paling kecil, ya, paling kecil di antara 7 gereja ini, saudara. Tetapi paling panjang suratnya Yesus untuk mereka. Jadi ini paling kecil, tapi surat Yesus untuk jemaat Tiatira paling panjang. Waduh. Jadi dalam surat-suratnya itu adalah untuk memuji apa yang diperbuat oleh jemaat-jemaat di 7 gereja, ya kan? Memuji, mencela, ya, menceritakan, mengatakan di mana salahnya, apa kesalahannya, apa dosa-dosanya yang terjadi di 7 gereja, dan Tuhan menuntut supaya bertobat, dan Tuhan memberikan jalan bertobat, dan Tuhan memberikan upah kepada 7 gereja ini melalui surat-suratnya, saudara. Ya, tapi di sini yang paling panjang adalah jemaat di Tiatira, walaupun kecil tapi panjang. Ini saudara, ya, The Church of Thyatira, jemaat di Tiatira, ya saudara. Dan kita belajar ya bagaimana keadaannya. Tiatira adalah kota ya yang paling kecil di antara 7 kota ini. Tapi kita tahu bahwa paling kecil suratnya paling panjang. Apa terjadi? Di Efesus Yesus kasih surat hanya 7 ayat, ya kan? Di Smyrna Yesus kasih surat 4 ayat, paling sedikit tuh saudara. Surat Pergamus 6 ayat. Di Tiatira, Yesus kasih surat 12 ayat. 3 kalimat dari surat yang Smyrna. Berarti hari ini kita khotbah 3 jam. Karena 3 kali lipat kan. Smyrna 4 ayat, kita 1 jam khotbah. Sekarang 12 ayat. Berarti kali 3. Nanti pulang jam 2 kita. Amin saudara? Enggak lah, saya enggak begitu kejam. Saudara pasti udah gelisah. Gimana nih janji saya? Jam 1 udah janji sama orang di mall nih. Jam 1 udah janji makan. Ditraktir Pak Richard di mall. Wah gimana saya nih? Pada gelisah. Saudara mau ibadah aja udah bikin rencana banyak setelah ibadah. Ya kan? Ya aduh saudara benar-benar dimanjakan. Ya kan?
Tiatira ya, ini Tiatira, di mana lokasinya? Ini saudara. Ya, dia di antara Pergasmus dan Sardis. Tiatira adalah kota yang kecil, ya kan? Dan itu terkenal dengan kain ungunya, ya. Jadi kota Tiatira adalah kota pertahanan Pergamus. Kalau orang atau negara atau bani mau nyerang Pergamus, dia harus melalui Tiatira. Berperang rumah Tiatira, ya. Setelah itu baru ke Pergasmus. Kalau dia bisa mengalahkan, ya, menggulingkan, menghancurkan Tiatira, maka bisa menyerang Pergamus. Maka ada banyak ratusan prajurit ditempatkan di Tiatira untuk membentengi kota Pergamus. Ya, pada waktu itu, ya, tidak ada tempat lain di dunia ini yang bisa mewarnai kain, ya, warna ungu seperti Tiatira. Bahkan Lydia pun, pembuat penjual kain ungu itu berasal dari Tiatira. Lydia, kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 14, nggak saya tayangkan. Jadi Tiatira adalah tempat tinggal Lydia yang dipimpin, yang ditobatkan oleh Paulus. Dan banyak orang percaya, ya, bahwa melalui Lydia lah jemaat di Tiatira dibangun. Melalui Lydia lah ada jemaat Kristen yang percaya Yesus. Mari kita belajar apa isi surat yang diberikan oleh Yesus kepada jemaat Tiatira. Ya. Kita bacakan Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Waduh, banyak sekali saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela, ya kan? Memuji terus mencela. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak mau bertobat dari perbuatan perempuan itu. Ya. 23. Dan anak-anaknya, ya, anak-anaknya nih, ya, akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya, ya kan? Tetapi kepada kamu itu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita bahas 12 ayat satu persatu, ya. Panjang saudara, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, ialah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ya. Ini dikatakan saudara, ya, untuk malaikat gereja, malaikat jemaat ini berbicara kepada wakil gereja, ya, orang yang bertanggung jawab atas gereja, atas jemaat di Tiatira, pimpinan gereja. Yesus di sini menyebut dirinya anak Allah. Betul, anak Allah, ya. Tetapi dalam Injil-Injilnya Yesus selalu mengatakan anak manusia. Apa bedanya anak manusia dan anak Allah? Anak manusia artinya Yesus mengutamakan kemanusiaannya, ya. Son of Man, sebuah istilah dalam kekristenan yang merujuk kepada keturunan Adam. Jadi
anak manusia itu menggambarkan yang Yesus dipandang sebagai orang, sebagai manusia, keturunan Abraham, Adam, son of man. Ya. Maka Yesus sebagai anak manusia, dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Maka dia bilang, aku anak manusia menyembuhkan, anak manusia bisa menyelamatkan. Artinya anak manusia adalah seperti kita, bisa merasakan sedih, senang, marah. Yesus marah kan? Bisa. Yesus bisa berdarah-darah. Ketika disiksa darahnya tercurah kan. Bisa dipukulin, dikebukin. Yesus bisa takut juga. Di Getsemani Yesus takut. Bisa dikhianati, bisa difitnah. Seperti kita saudara. Jadi inilah artinya son of man. Anak manusia. Tetapi di sini son of God. Anak Allah ya. Artinya Yesus menunjukkan keilahiannya. Keperkasaannya, kuasanya. Yesus menunjukkan kuasanya sebagai orang pribadi atau Tuhan yang berkuasa melemparkan orang yang berdosa ke neraka dan membawa masuk orang yang percaya Yesus ke dalam langit baru dan bumi baru. Ya, itu namanya anak Allah. Ya. Yang memiliki mata bagaikan nyala api. Wah, kita satu-satu bahas bisa lama saudara. Mata seperti nyala api. Ini nyatakan mata yang kemarahan, ya, menghakimi, menembus kepalsuan. Bahkan setiap jemaat kira-kira apa yang dilihatnya Tuhan bisa melihat. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Yesus matanya tajam, ya kan, seperti nyala api, siap menghukum bagi orang yang salah. Ya. Dan kakinya seperti tembaga halus. Ini mengenai penghakiman saudara. Banyak tafsiran, banyak komentaris yang mengatakan berbeda-beda. Tapi lebih banyak mengatakan bahwa ini adalah mengenai penghakiman. Ya, jadi siapa yang salah akan dimasukkan ke penghukuman, ke ranjang orang sakit, tapi yang benar akan diberi upah. Ya. Yang kedua, 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aku tahu di sini ada 2 kali. 2 kali kata aku tahu. Berarti Yesus benar-benar melihat, mengawasi, mengamati segala yang dilakukan jemaat Tiatira. Ya. Jadi saudara, aku tahu. Artinya kita tahu bahwa Yesus selalu mengawasi gerak-gerik kita, ibadah kita, sungguh-sungguh apa tidak, serius apa tidak, apa serius atau tidak. Kadang-kadang ibadah banyak motivasi kan. Pengen ketemu temennya, pengen jual produk, macam-macam. Tuhan tahu, dan aku tahu, dan aku tahu. 2 kali saudara. Lihat ayatnya, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, ingat tuh. Orang jahat dan orang baik. Apa artinya? Ya kita yang jahat-jahat, mungkin orang lain nggak tahu. Kita bikin siasat untuk menjatuhkan teman pelayanan, teman di kantor, teman di mana-mana jatuhkan. Tuhan tahu, ya kan? Mata Tuhan ada di tempat ini. Sudah ngantuk, tahu. Main HP tahu. Wong saya belum ngomong soal firman, buka firman ini. Sudah main HP duluan. Itu pasti bukan firman. Kecuali saya bilang, mari kita buka Amsal. Lah, saya buka itu wajar. Aku nggak ngomong gitu, saudara sudah langsung begitu terus. Sampai, loh, ibadah selesai ya? Oh, udah habis ya? Karena kita main HP. Jadi saudara, mata Tuhan ada di segala tempat. Di tempat ini, di rumah saudara, di mana saudara berada, maupun buat dosa apapun tersembunyi, Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita berbuat baik tanpa kasih tahu sama orang, Tuhan tahu. Wah, ini baik nih, ya. Ibu Kesia hari ini kasih saya babi hong. Wah, Tuhan tahu. Ya kan? Tahu. Wah, hari ini kasih susu dele, tahu. Ya kan? Orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Gitu loh, ya, mengawasi ya. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Dari Januari ini sampai Desember nanti, Tuhan mengawasi apa yang kita perbuat. Kita ada masalah, Tuhan tahu. Kalau baik, tolong. Kalau kita nggak baik sama Tuhan, nggak akrab, nggak kenal, nggak ada waktu tertentu sama Tuhan, ya Tuhan diam aja, terserah kamu. Tuhan awasi siapa yang butuh pertolongan, siapa yang ibadahnya benar, siapa yang baca firman tiap hari,
Siapa yang berdoa setiap hari? Tuhan perhatikan semua. Sepanjang tahun ini, awal sampai akhir tahun. Ya kan? Imlek, ya kan? Siapa yang kasih angpo gembalanya? Ya kan? Enggak ya. Saya nanti nggak enak saya, ya kan? Jadi benar ini istilahnya begitu kan? Ya biar saudara nggak ngantuk, Bapak ada yang ngantuk sih kayaknya. Saya nggak enak kan? Jadi kita mata Tuhan mengawasi kita, malah saya ketawa sendiri saudara. Kasih saya tuh nggak bisa humor saya. Kadang-kadang saya ngomong bisa ngeplos sendiri. Kasihmu, baik kasihmu, ya kan? Tuhan, ya kan? Jemaat Tiatira mengasihi Tuhan. Aku tahu kasihmu. Kasihmu di sini dalam bahasa Yunani saya cek namanya agape. Agape bukan apa saudara? Eros. Itu eros kan kita semua. Ya kan? Cinta yang birahi. Menjurus ke seksual. Itu eros. Bukan filia. Cinta persahabatan. Tapi cinta agape. Saya klik di Yunaninya agape. Unconditional love. Ya, unconditional love. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa embel-embel, cinta tanpa motivasi apapun, ya kan? Yesus memuji, banyak orang cinta tapi banyak motivasinya. Aku cinta kau asal kau berikan aku mobil. Aku cinta kau asal berikan rumah yang bagus. Aku cinta kau asal kau jatah setiap bulan. Kalau sudah habis ya nggak cinta lagi, kan dasarnya bukan agape, tapi eros, ya, hanya cinta ada motivasi, ya. Jadi kita benar-benar dituntut Tuhan untuk memberikan cinta agape kepada Tuhan, cinta yang penuh pengorbanan, ya kan? Kita kalau pacaran bisa agape loh, ya kan? Pokoknya hujan banjir aku tetap datang, wah keren kan? Aku jemput kau dimanapun berada, wah walaupun mobil motor mogok, aku akan berenang. Kan? Tapi sudah menikah, mami naik Grab aja. Kan di sini hujan, gerimis. Loh, aku pacaran gimana? Pacaran katanya banjir aku lalui. Mogok aku dorong motornya, ya kan? Gitu saudara, ya kan? Terus apapun gaji cuma 3 juta, habisnya untuk naktir pacarnya dalam waktu seminggu habis. Cinta banget, semua dikorbankan, unconditional love, ya kan? Tapi begitu sudah menikah, anaknya 3, lu gue, ya kan? Lu kalau kemana pasar banjir, lu pulang aja sendiri, ya kan? Grab gak ada, banjir gak ada yang mau, jalan dong, masa nggak bisa sih? Naik Grab itu, gerobak itu, ya kan? Jadi Tuhan memuji jemaat di Tiatira akan kasihnya yang agape. Ya kan? Lain sama di Efesus, justru kehilangan agape. Kehilangan cinta mula-mula. Kehilangan sama sekali. Bahkan di gereja lain, 7 gereja, hanya di Tiatira yang dipuji kasih agapenya dari Tuhan. Jadi saudara, kita kalau cinta Tuhan, cinta agape. Ya, tidak ada motivasi apapun. Tuhan, aku ke gereja, kasih apa? Aku mau ke gereja, dapat apa? Waduh, itu kita nggak mencintai Tuhan, ya. Dan Dia memuji iman, ya. Iman, ya. Imanmu dipuji, ya. Iman jemaat Tiatira dipuji. Hebat sekali. Kenapa dipuji? Di Tiatira itu banyak pejina-pejina, banyak ajaran sesat, banyak nabi palsu, ada dewa yang disembah. Tapi dia imannya kuat, dipuji imannya. Dan benar-benar dia terpengaruh. Seperti di Tiatira seperti kayak Lot. Lot itu juga kayak Tiatira, banyak perjinahan yang immoral, yang aneh-aneh kan, yang sangat menyimpang. Itu banyak perjinahan, banyak dosa, kejahatan, seluruh kota Sodom itu semuanya jahat dan berjinah dan menyimpang seksual. Tapi Lot itu benar-benar seperti jemaat Tiatira, imannya kuat. Di tengah-tengah orang berzina, di tengah-tengah orang yang jahat, Lot tetap berbuat baik. Maka Lot diselamatkan, saudara. Tapi Lot artinya jiwanya terluka. Ada di Ibrani, Lot jiwanya terluka melihat, menyaksikan kejahatan, perzinahan di Sodom itu, saudara. Dan Tuhan selamatkan. Kalau kita bertahan,
di dalam iman kita pada Tuhan, ada masalah apapun, COVID-19, COVID-20, COVID-21, sampai COVID-100, ya, Tuhan akan selamatkan kita. Amin, saudara. Apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan sediakan. Karena kita orang benar, iman kita kuat, dan kita punya unconditional love, kita punya agape. Maka kita akan diberkati Tuhan. Gak usah mencari orderan, gak usah mencari panggilan gak usah. Untuk job-job gak usah. Kita berdoa kepada Tuhan, iman kita kuat. Kita pegang iman itu, maka Tuhan promosikan kita dalam pekerjaan dan pelayanan. Kolose 2 ayat 7, saya tulis, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kita akan teguh iman tetap dalam Tuhan. Ini yang diakui Yesus terhadap jemaat di Tiatira. Diakui iman kamu kuat. Ya kan? Tadi itu saudara ya. Jadi kita kedua, ketika melayani. Nah, pelayananmu, ya kan? Ya, baik ya, kasihmu, imanmu baik, pelayananmu, ya kan? Juga dia Tuhan. Ternyata saya cek di bahasa aslinya, pelayanan adalah diakonia. Diakonia. Kalau kita ada kata diakonia artinya memberi, menolong orang kurang. Diakonia kan? Nah inilah orang-orang di Tiatira ini berdiakonia, melayani. Saya cek lagi di Google apa di bahasa aslinya. Ternyata bukan melayani kita di mimbar khotbah. Terus kita apa gitu kan. Ternyata tidak hanya itu aja, tapi juga diakonia yang kita kenal dengan memberi pada jemaat yang kekurangan, ya kan? Jadi saudara, kita juga berdiakonia. Gereja ini waktu COVID-19 dulu, ya kan? Waktu gencar-gencarnya orang pada bingung, kita berdiakonia. Kasih paket sembako setiap minggu. Barang siapa yang kekurangan bisa mengambil di gereja. Jadi kita juga berdiakonia pada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan mengaku juga. Terus juga Tuhan mengakui ketekunanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, diakoniamu, dan ketekunanmu. Apa arti ketekunan dalam bahasa Ibrani-nya? Hupomone. Hupomone artinya apa? Passion, sabar, ya kan? Dan dia tahan teguh, ya tahan dan sabar di dalam menderita. Dan dia menunggu pengharapan dari Tuhan. Dia di tengah-tengah penderitaan, dia sabar, dia tekun. Itu katanya hupomone. Jadi kesabaran menunggu pertolongan Tuhan dengan teguh, dengan beriman, dengan kasih, dengan iman pada Tuhan. Ini dipuji Tuhan. Bahkan dikatakan lagi yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi imannya, pelayanannya, kasihnya, ya, ketekunannya itu meningkat, eskalasi. Jadi meningkat, ditekan sama banyak orang, banyak ajaran palsu, ya banyak ancaman-ancaman seperti Antipas di Gongso, di namanya apa? Sangrai, dibakar hidup. Dia semakin ditekan, semakin dia meningkat perbuatan pekerjaan baik untuk Tuhan. Kita disindir langsung kabur dari gereja. Mengerikan saudara. Ditegur demi kebaikan, lari dari gereja, langsung kumpulkan banyak orang, ya kan, menyerang. Jadi saudara lain sama sana lain. Ini benar-benar luar biasa sekali. Perbuatanmu untuk Tuhan eskalasi, meningkat, lebih banyak, lebih baik, quantity, quality, lebih baik sekali. Maka kita kalau ditegur, ya di dalam perusahaan, pekerjaan, dalam gereja sekalipun, kita lihat aja kenapa aku ditegur. Oh mungkin ada kekurangan, ada kesalahan yang harus aku perbaiki. Kita ditegur langsung mutung. Saya nggak bisa datang lagi ke gereja. Saya nggak mau ibadah lagi. Ibadah di situ banyak teguran, banyak sindiran, banyak dimarahi. Saudara bersyukur loh kalau kita salah dimarahi loh. Kalau enggak gereja yang tanpa malam Jumat yang mungkin yang besar-besar, kita mau berdosa di dalam gereja, main HP, cari orderan, mau ngobrol, mau tidur, bodo amat. Yang penting lu datang, udah kasih persembahan pulang terserah lu. Tapi kalau gereja-gereja kecil, sedang, itu masih ketahuan perbuatan jemaatnya, ya kan? Jadi masih care, masih ditegur, masih disindir, ya kan? Oleh firman Tuhan. Itu kata jangan marah. Gereja kok isinya nyindir melulu. Loh, bagus disindir, tapi sudah masuk surga. Daripada, hebat, keren, mantap. Tapi masuk neraka, mau mana? Kan yang tegur kan? Ya jadi saudara,
Kita harus benar-benar mulai jadi jemaat yang militan, jemaat yang kasih agape, punya iman pada Tuhan yang tak tergoyahkan, punya pelayanan dan diakonia dan ketekunan dalam Injil Tuhan. Maka kita akan dikuatkan dalam segala hal. Ini baru satu ayat, ya kan? Ayat kedua nih, kan sudah cepat, separuh sudah habis waktunya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiyah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Jadi katakan di sini ayat 19, Yesus memuji apa yang telah dikerjakan oleh umat Tuhan di Tiatira. Tetapi Tuhan juga mencela jika ada kesalahan. Kita juga memuji kalau ada pengerja jemaat yang dahsyat. Wah keren, hari ini hebat. Wah hari ini wah penuh urapan. Wah hari ini nyanyinya luar biasa. Musiknya gedrak. Jebol gak apa-apa drumnya. Yang penting pokoknya nyanyi semangat. Ya kan, trompetnya, saksofonnya, WL singernya. Wah semua hebat. Dipuji. Wah kamu tiap hari berdoa saat teduh, hebat. Tapi kalau salah ya harus mau ditegur. Kita maunya dipuji tapi nggak mau ditegur. Ya nggak bisa, ya kan? Yesus juga demikian, dia memuji. Tapi di hati dia mencela. Loh kok aneh Pak mencela? Di sini ada kompromi saudara. Kenapa Yesus sampai mencela? Pasti ada yang salah. Di jemaat mana Smyrna, Yesus tidak mencela loh. Yesus memuji terus loh. Dari awal hingga akhir itu memuji terus. Teman kamu kuatkan, pertahankan, ya kan? Terus sampai akhir, ya kan? Tapi di sini Yesus mencela, berarti ada something wrong, ya. Karena membiarkan wanita Isabel. Isabel ini bukan wanita ini bukan Isabel, tapi ini roh Isabel, ya seperti Isabel. Isabel adalah di sini adalah wanita anggota gereja di Tiatira yang mempromosikan ajaran sesat yang merusak jemaat Tuhan di Tiatira dengan perzinahan, dengan makan persembahan, ya kan? Di sini juga heran mengapa ada wanita bisa menjadi pembicara, jadi gembala, bisa mengajar. Pada zaman dulu wanita lebih mengajar. Ini hebatnya, mungkin dia bagaimana caranya dia bisa mengajar. Kenapa? Kok bisa mengajar sebagai nabi Tuhan di sana? Nah, tapi dia punya ajaran seperti Isabel, ya. Dia diberi mimbar untuk menyebarkan rayuannya, hasutannya kepada jemaat di Tiatira supaya dia sesat, berbuat zina, makan persembahan berhala. Maka saudara, ya kan, gereja-gereja harus selektif mencari pembicara. Harus selektif mengundang pembicara untuk berkhotbah di mimbar. Sebab yang disampaikan dari mimbar itu didengar banyak orang. Jemaat yang di gedung dan jemaat online, dan itu nempel di YouTube selamanya. Bisa beratus-ratus ribu ya orang yang menyaksikan. Kalau kita sesat, waduh saudara, itu repot sekali. Banyak jutaan orang kita sesatkan. Jadi hati-hati, kita harus memilih ya pembicara yang benar-benar dia tahu akan firman. Jangan sampai sekali selamat tetap selamat. Itu saya katakan sesat. Karena tidak selalu selamat sekali selamat tetap selamat, karena kita dihakimi ya menurut perbuatan kita di dunia ini, ya kan? Dan ini wanita ini dipercaya, ya kan? Dipercaya, maka apa yang dikatakan di mimbar itu bisa semua orang melakukan. Bahaya sekali kalau di mimbar ngomong, wah percaya ini hebat nih, ini nabiah, ini suara Tuhan. Makanya seringkali pendeta-pendeta ketika khotbah mengatakan, ini suara Tuhan. Tuhan berbicara pada saya untuk jemaat tempat ini. Ya. Kita harus cross check. Apakah benar-benar itu suara Tuhan? Dari mana Pak bisa cross check? Makanya kita harus baca Alkitab setiap hari. Apakah ada dasarnya? Ya, apakah ada dasar Alkitabnya? Kalau pendeta di sini ngomong, kamu bentar lagi 3 bulan lagi kaya. Tuhan ngomong, kamu kaya. Sini, saya doakan. Kamu kaya ya. Nanti kalau udah kaya, jangan lupa ya nomor HP saya ya. Gawat, nggak boleh. Wah kamu nanti 2 bulan lagi pasti sukses. Kan? Nanti kamu punya cucu. Ngawur kan. Loh Pak, saya juga belum kawin, masih single Pak. Ya kan? Kadang-kadang gitu saudara. Hati-hati. Ya. Ini nabiah. Wanita Isabel bisa mengajar jemaat Tiatira. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ya.
Jangan mau disesatkan. Nabi-nabi palsu sudah muncul di mana-mana. Pengajar-pengajar palsu sudah di mana-mana. Mereka mungkin bisa teologi, mungkin mereka bisa mengajar. Tapi kadang-kadang ada doktrin-doktrin yang tidak benar diajarkan jemaat. Akhirnya jemaat enak, santailah. Selamat sekali selamat tetap selamat. Percaya Yesus dibaptis pasti selamat. Kita akhirnya hidup seenaknya. Ke gereja nggak mau. Ya, kita memberhalakan uang kita, kekayaan kita, kepandaian kita, jabatan kita, istri kita, anak kita sebagai berhala. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Dan itu sudah ada, itu sudah roh Isabel, ya kan? Ini Matius 7 ayat 14 16. Waspadalah terhadap nabi palsu. Ini kata Yesus, ya, pengajar di bukit kan, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus ngomong, ini ada banyak nabi palsu. Zaman sekarang, akhir zaman, gereja-gereja disusupi nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Yang penting nanti dengar telinga. Maka kita senang ke gereja itu, saudara. Maka waktu saya menyampaikan akhir zaman, berbulan-bulan berseri-seri orang pada ngomel. Pada tinggalkan gereja, aku gak suka itu ajaran. Pak, kita kan COVID-19 ini Pak, berat sekali Pak. Mengapa Pak Budi gak khotbah berkat mujizat? Pak, kita kuat Pak. Khotbahnya akhir zaman melulu. Kita gak pernah dengar akhir zaman. Kita boleh kaya, boleh diberkati, boleh tolong Tuhan dalam COVID-19 ini. Tapi kalau kita gak tahu akhir zaman, kita akan tersesat dan kita akan masuk neraka. Kenapa? Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Amin saudara. Jadi hati-hati ya. Ini saudara berbahagia loh. Saudara tambah baca kitab Wahyu, kita ajarkan kitab Wahyu tiap minggu. Bahwa saudara benar-benar bisa. Ya kan? Jadi nabi palsu memakai kedok agama ya. Ada Isabel. Tetapi dia mentoleransi perbuatan zina ya. Dan mentoleransi oke, tidak apa-apa lah, kamu penting ke gereja lah, nggak apa-apa. Yang penting cinta Tuhan, ibadah, muji, nyembah. Tetapi kamu nggak apa-apa kok berbuat zina. Nggak apa-apa kok makan sembayangan engkong kita. Kita punya engkong. Kalau kita nggak dimakan, kan sayang. Habis itu itu makanannya kan tersisa. Kita akhirnya mentoleransi, kompromi, mau berzina. Dan kita mau memakan makanan persembahan berhala. Dan bahkan kita mentoleransi perbuatan dosa. Ya kan? Dosa. Jadi saudara kita harus benar-benar hati-hati ya. Ada roh perzinahan. Siapa sih Pak Isabel sebenarnya? Isabel. Ya, ini kenapa ada wanita Isabel? Wanita yang dipengaruhi roh Isabel, pengajaran Isabel. Siapa sih Isabel yang sebenarnya? Ada di Perjanjian Lama Saudara. Kita belajar 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. Ya kan? Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, ini Ahab ya. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal. Etbal ini adalah juga penyembah berhala. Raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah pada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ya kan? Jadi Ahab mengambil Isabel, karena Isabel, Ahab menjadi penyembah berhala. Kemudian yang membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Setelah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ahab salah mencari istri. Dia raja Yehuda, dia raja Israel. Tapi dia mencari istri dari anak Etbal, raja Sidon yang penyembah berhala juga. Maka bagi laki-laki yang masih ngejomblo, lagi mencari pasangan hidup, jangan mencari wanita Isabel. Ya. Sebel. Ya. Jadi saudara, kan kita begitu kan, sebel kan. Jadi kita jangan sampai dirayu-rayu ya kan. Banyak istri-istri ya kan, merayu suaminya, beliin mobil dong Pi. Motor aja kita masih ngutang belum bayar-bayar. Kok mobil? Enggak mau. Pokoknya aku mau mobil. Aku mau ini, mau beli rumah baru. Hah? Rumah baru? Kita ini jangan ngontrak. Rumah baru gimana nggak ada uang. Akhirnya apa? Istrinya menyuruh
korupsi, menggunakan uang kantor, ya kan? Maka saudara, banyak suami-suami korupsi, ya, itu dari kebutuhan istri, ya kan? Istri, pi, aku mau berlian, itu tas Louis Vuitton keren loh, pi. Berapa sih, pi? Murah kok, pi. Berapa sih? Ya 40 juta. Hah? 40 juta itu murah. Kirain 400.000, bukan 40 juta. Langsung mikir kan, karena takut kehilangan istrinya, ya korupsi lah. Banyak orang korupsi. Bukan gereja yang mengajarkan korupsi. Tetapi orang itu diseret oleh keinginan dagingnya sendiri. Gitu loh. Maka ada orang bilang, gereja mengajar korupsi jemaatnya. Salah. Salah. Gereja tidak mengajar orang korupsi. Tapi saudara, korupsi itu dari keinginan daging sendiri. Tahu rumah kontrak di gang masih mau Louis Vuitton yang 40 juta. Nggak mungkin kan? Tapi nggak bisa. Akhirnya papanya kan punya jabatan. Akhirnya korupsi. Penggunaan jabatannya untuk korupsi. Hati-hati. Itu namanya roh Isabel. Karena Isabel Ahab menjadi penyembah berhala. Membuat patung-patung. Membuat patung-patung berhala. Ya kan? Kalau istri saya lain. Dia berlawanan dengan Isabel berlawanan. Justru karena istri saya bertobat. Ya kan? Kalau ini lain, Ahab karena istrinya menjadi penyembah berhala. Dia dulu benar. Karena Ahab dia menjadi penyembah berhala, musuh Allah. Kalau saya dulu nggak benar, saya nakal. Ya kan? Saya nakal, nggak suka sekolah. Baca buku nggak pernah. Istri baca buku terus, baca buku rohani. Tiap kali baca rohani, nyanyi nyembah Tuhan. Saya masih nakal, belum bertobat. Ya kan? Tapi saya berdoa, jamah Pak Budi, jamah suami saya kan. Akhirnya saya bertobat, ya saya sadar bertobat sama Tuhan karena doa-doa istri saya. Dan saya didorong untuk sekolah di STT, teologi. Ya kan, dari master teologi. Ya kan, waktu mau master teologi, Isa nemenin saya dulu. Wah, kalau nggak temenin kabur Pak Budi, bahaya nih. Nggak suka sekolah, nggak suka belajar. Kalau di kelas pun nyontek aku, ya, nyontek aku. Apalagi ini sekolah sendiri bahaya. Akhirnya istri saya nemenin saya kuliah. Ya kan, nemenin saya kuliah di STT. Ya kan, begitu istri tahu, kok mulai tertarik cinta dengan kuliah, cinta dengan Alkitab, cinta dengan pelajaran teologi. Saya selesai, nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Karena saya berbisnis menyepot keuangan, ya kan, keluarga, ya kan, dengan karyawan. Maka dia melayani dengan hartanya. Istri saya melayani dengan hartanya, bukan dengan di mimbar, enggak, dengan hartanya dia melayani. Semua ini kan dari kerja Ibu Ida. Berapa banyak nilai gini mahal-mahal. Dari istri saya melayani dengan hartanya. Karena Tuhan karuniakan talenta melalui hartanya, melalui pekerjaannya. Nah, kalau saya kan diajarkan teologi. Nah, mulai seneng, akhirnya habis MTH ke Demin, dokter ministry. Habis Demin, lanjut lagi. Sampai ujungnya katanya. Apa itu? DTH. Saya ambil DTH lagi, selesai lagi saudara. Bayangkan, dulu saya nggak suka sekolah, nakal. Sekolah pun sering berantem tiap hari. Sampai di SMA pun, SMA kelas 2, hampir lulus. Saya berantem, akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Coba bayangkan. Teman nakalnya saya angkat gitu. Tapi karena istri yang tepat, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saya dibawa kepada Tuhan ke dalam kepertobatan. Ya kan? Makanya sampai hari ini saya bisa berdiri depan saudara. Ini berkat istri saya. Lain sama Ahab. Dia cinta Tuhan, dia Raja Yehuda, Raja Israel. Justru dia karena Isabel istrinya, dia mendirikan patung-patung Asyera, bukit-bukit penyembahan, dan dia menyembah berhala, saudara. Maka hati-hati saudara kalau cari pasangan hidup. Lihat dulu tuh, ya kan. Kalau udah satu nggak benar, ya udahlah, tamat. Tamatlah kita. Kalau satu benar, mendingan. Jadi terang, jadi yang gelap. Kalau dua nggak benar, ya udahlah. Kita tunggu aja hukuman Tuhan. Ya kan? Jadi saudara kita hati-hati saudara ya. Jadi kita harus benar-benar, kita tidak datang ke gereja karena, ya kan. Kalau kita bilang, aduh, ya kan. Kita kadang-kadang ke gereja aja malas, ya kan. Maka kita harus benar-benar jadikan Tuhan itu adalah berkuasa atas hidup kita, saudara. Kita banyak sekarang tuh bukan nyembah patung begini, bukanlah. Kita nggak ada patung begini, mana ada sih patung begini? Nggak ada zaman sekarang. Berhala sudah bukan ini, uang, jabatan, ketenaran, follower, keluarga, anak. Jadi berhala-berhala modern. Kita tidak bisa lagi ke gereja, ya kan? Waduh, lagi sibuk kerja. Kerja apaan sih? Kan ada 7 hari kali 7 jam. 8 jam seminggu. 6 hari.
Masa 2 jam aja kita nggak mau beribadah pada Tuhan? Kita keterlaluan loh dari umat Tuhan loh. Kita tidak ibadah itu keterlaluan. Kita orang yang bokam siap benar. Tuhan mati bagi kita nggak mau ibadah 2 jam. Aduh saya nggak bisa ibadah nih Pak, kenapa? Baru beli mobil baru Pak. Ini istri dan anak-anak kepengen jalan-jalan. Ke puncak, ke Bogor, muter tiap minggu Pak. Loh kok minggu kenapa kok pakai jam ibadah? Kan minggu hari libur Pak. Waduh. Pak kalau bisa gerejanya jangan hari Minggu deh Pak. Hari aja Selasa Pak, Senin malam. Enak aja. Aduh saudara, ini berhala. Rumah berhala, mobil berhala, uang juga berhala. Pak ini kantor banyak Pak, lagi laris-larisnya Pak. Saya mau jalan-jalan ke mall. Belikan istri saya pakaian yang bagus, anak saya pakaian yang bagus. Kita muter-muter dari mall ke mall tiap minggu. Ya kan? Kenapa tidak hari biasa? Hari biasa kerja Pak, hari minggu kan libur. Nah kan? Kita pakai hari libur bukan untuk beribadah Tuhan. Hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Tapi kita selalu mau seenaknya. Di gereja pun kita main HP. Aduh, HP-nya baru. Ya kan, wah terus dari awal tuh begitu, WL-nya sudah begini-begini. Wah lo hebat, udah penuh urapan. Kita sibuk terus. Tahu udah selesai loh. Kok bubar, udah selesai ya? Udah selesai ya? Aduh saudara, kita kebanyakan orderan juga nggak ke gereja. Jangan jadikan dunia ini Tuhan kita, berhala kita. Keuangan, pekerjaan, jabatan, ketenaran, ya kan? Apalagi saudara, ya kan? Kesuksesan saudara, keluarga, ya kan? Anak, istri, jangan jadikan berhala. Tuhan akan menghukum kita. Jadi selain menyesatkan suami, si Isabel ini juga sangat jahat. Sukanya membunuh orang, merampas hak orang. Kita belajar lagi. Aduh waktunya tinggal 3 menit nih, ini masih banyak nih. Aduh nggak apa-apa saudara ya. Ini penting sekali diajarkan. Imamat 17 ayat 7. Ya kan? Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jelas kita nggak boleh menyembah jin-jin. Ya. Bukan jin dan jun saudara. Ya kan? Ini ada ya kan? Jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Saya ulang ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Kita jelas sekali tidak boleh menyembah patung. Ya. Tidak boleh menyembah patung, saudara. Jadi benar-benar kita ingat, jangan jadikan berhala apapun di dunia ini. Apapun yang kita miliki, jangan jadikan berhala. Ya. Lagi, ya, ini tentang Nabot. Ya. Kata Isabel istrinya padanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan padamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Jadi Ahab kepengin kebun anggur di sebelahnya. Punya Nabot kan. Aku kepengin itu loh. Jual sama aku. Oh nggak bisa. Ini tanah warisanku. Nggak bisa aku jual. Kata Nabot pada Ahab kan. Ahab kepengin banget. Ya gelisah. Gak bisa tidur. Istrinya Isabel. Bukankah engkau sekarang berkuasa. Memegang kuasa. Ya kan. Sekarang yang memegang kuasa raja kan si Ahab. Jadi Isabel ini benar-benar jahat. Ya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah. Ya kan? Biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Jadi Isabel menggunakan jabatannya Ahab untuk merampas kebun anggur Nabot. Ya kan? Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Ya, istrinya menulis ya, surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu pada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila, orang jahat, duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuki Allah dan raja. Setelah itu bawalah ia keluar dan melemparnya dengan batu sampai mati. Jahat kan? Jadi dalam pertemuan
Waduh, habis nih baru separuh belum ada loh saudara. Apa-apa ya. Jadi, dan pertemuan begini, saya panggil nih, ya kan, Pak Alip kemari, ya kan. Wah, kan dia kepengen di kebunnya Pak Alip kan misalnya kan, Nabot kan. Terus saya panggil 2 orang lagi untuk menuduh Pak Alip ini. Pak Alip begini, begitu. Nah, saya juga Nabot, duduk di depan, dan dia tanam 2 orang untuk menuduh, memfitnah, saksi dusta atas Nabot. Bahwa dia mengutuki Tuhan dan mengutuki Raja. Langsung dihukum mati, dan kebun anggurnya siapa yang miliki? Ahab. Menggunakan kuasa, menggunakan jabatan untuk berbuat jahat. Zaman sekarang banyak orang berbuat jahat, menggunakan jabatan-jabatannya. Banyak orang, pejabat-pejabat, ya, oknum-oknum pejabat, menggunakan jabatannya untuk berbuat jahat, berkorupsi, merugikan negara, merugikan orang lain. Ini adalah salah satu dari roh Isabel. Roh Isabel menggunakan jabatannya. Ya. Next. Dia juga membunuh nabi-nabi. Waduh saudara, bukan orang saja, nabi pun dibantai loh. Ini benar-benar kejam, ya kan? Perdana Nabot itu hanya punya 1 tanah, mau dimiliki dirampas. Ingat gak itu kasus si Daud? Udah tahu itu Berseba itu isinya Uria, prajurit yang setia. Gundiknya banyak kan Daud, istrinya banyak, gundiknya banyak banget. Ya itu istri 1 Uria, istri 1 dirampas. Gimana caranya? Aku kepengen sama dia nih. Uria dibunuh dulu, baru diambil itu Berseba jadi istri Daud. Loh kan? Tuhan marah loh. Sampai keluarganya dibantai semua loh. Sampai berantem jadi bahkan Daud mau dibunuh Absalom anak sendiri. Bahkan keluarganya, gundik-gundiknya ditiduri oleh anaknya Daud Absalom. Tuhan menghukum umatnya yang berbuat jahat. Daud kesayangan Tuhan, kesayangan banget. Tapi ketika berbuat dosa, berbuat jahat, membunuh Uria dan mengambil istrinya, langsung Daud hancur. Keluarganya hancur, kerajaannya hancur. Dia dikejar-kejar Absalom anak yang mau dibunuh. Maka kita jangan sampai berbuat jahat, saudara. Ya kan? Banyak yang buat jahat. Menjatuhkan orang. Apa gunanya? Apalagi para pendeta gembala kelas papan atas. Saya lihat banyak di YouTube loh. Pendeta papan atas. Ya papan atas, bukan papan bawah ya. Papan atas. Ya kan? Pada saat terkenal lah. Jemaatnya pasti banyak kan. Kalau saya papan bawah. Ya kan? Itu papan atas, saudara. Itu bisa berantem di medsos loh. Saling menjatuhkan, saling menghina, saling menjatuhkan. Saling membuka aib masing-masing. Kok bisa ya pendeta sama-sama melayani Tuhan, saling menjatuhkan. Siapa yang malu? Selain mereka sendiri juga Tuhan. Di medsos itu jangan lihat tonton ribuan, ratusan ribu orang. Dan nempel terus di YouTube. Itu berantem, saling menjelekkan, saling menghancurkan, saling menghajar, saling memfitnah. Itu orang lain yang gak kenal Tuhan. Ngapain masuk Kristen? Begitu aja pendetanya begitu. Itu pendeta besar terkenal begitu. Ngapain masuk Kristen? Itu tidak jadi terang, tapi jadi batu sandungan. Bukan jadi kesaksian yang baik. Masa berantem? Ada kemarin juga dapat lagi dari YouTube lagi kemarin sore dapat saya. Orang sudah menjatuhkan gembala, pendeta besar-besar dijatuhkan loh. Kalau nggak suka udah diam aja lah. Biar Tuhan punya dia perkara sendiri. Kita pasti hukum kok. Tapi kalau dia benar, kita dihukum loh. Kalau dia benar, kita serang, kita dihukum. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Jadi Nabot itu korban. Ya kan? Hati-hati ya. Memang sekarang jahat. Ini karena pada waktu Isabel menyelenyapkan nabi-nabi Tuhan loh. Isabel melenyapkan nabi, bukan nabi, nabi-nabi. Jadi banyak. Baca mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua mengurus makanan dan minuman mereka. Baca baik. Tinggal 100 orang nabi disembunyikan kasih makan. Kalau enggak dibantai semua sama Isabel. Bayangkan betapa kejamnya dia. Jangankan orang biasa, nabi pun dibantai. Waduh ini benar iblis benar. Jahat sekali. Kalau kita jahat itu kita punya roh Isabel. Hati-hati. Jangan jahat, jangan menghancurkan orang lain. Diam saja kalau orang lain salah, kita kasih nasihat pribadi. 2 mata, mata ngomong sendiri dong. 4 mata, ya kan? Tegur, kamu jangan gitu loh, nggak boleh loh. Nah kan, jadi kalau kita hidup begini saudara, kita akan dihukum Tuhan, ya kan? Dan 21, aduh Mas Tuhan masih 29 loh.
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Tuhan mengatakan, ya kan, kepada wanita, ya, Isabel, wanita yang mengajarkan ajaran Isabel, kamu bertobat, saya kasih waktu, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Waduh, mengerikan. Tuhan kita, Tuhan yang maha sabar. Kalau kita hidup dalam berzina di hari-hari ini, bertobatlah engkau, ya kan? Jangan sampai gak bertobat. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya udah, nanti tinggal tunggu apa nanti hukumannya, ada semua di sini, sudah saya siapkan semua. Maka semalam sampai jam berapa saya selesai? Tiap hari saya menggali. 2 Petrus 3 ayat 9-11. Tuhan tidak lalai, ya kan, mendapat janjinya, ya kan. Pak, tenang aja Pak, kan Tuhan masih lama datangnya Pak, kan Tuhan sabar. Tuhan kasih waktu untuk bertobat, dia sabar. Aku kasih kamu waktu untuk bertobat, dia sabar, dia bukan lalai, bukan membiarkan, tetapi dikasih waktu supaya bertobat dan tidak dihakimi masuk ke neraka. Tapi kita, tenang aja Pak, Tuhan kan masih lama, pokoknya masih lama, nggak tahu. Tuhan itu sabar, tetapi Tuhan bukan lalai. Tuhan sabar tetapi memberi kita waktu. Dan dia tidak lupa. Dia akan menghukum tepat pada waktu Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Ia sabar terhadap apa saudara? Kamu. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Aku beri kamu waktu untuk bertobat. Tuhan di sini sabar. Kenapa aku belum datang-datang? Aku kasih kamu waktu untuk bertobat. Maka sudah bertobatlah hari ini. Kalau besok Tuhan datang malam-malam, aku ambil nyawamu sekarang pulang, kita masuk neraka. Hati-hati, bertobat. Ya. Tuhan tidak lalai, tapi mendapat bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tahu-tahu kita koit, saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan mendadak, kita dalam pelayanan Tuhan, cinta Tuhan, kondisi iman penuh, mengasihi Tuhan, agape, nggak apa-apa, kita enak. Suatu kegembiraan, sukacita kalau kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita dalam keadaan dosa, perzinahan, dan tidak mau bertobat, kita akan dilemparkan ke ranjang pesakitan. Kok Bapak ngomong ranjang sih Pak? Saya nggak enak nih ngomong ranjang. Ada ayatnya saudara? Ini dia. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Artinya ranjang pesakitan, ranjang kesukaran besar, ranjang bukan ranjang empuk, sofa empuk, bukan. Ini ranjang pesakitan, ranjang kesukaran besar, kesusahan besar, penderitaan yang besar. Tadi dilemparkan itu. Hati-hati sudah. Dan mereka ya yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Mereka yang ya kan, yang berbuat zina dengan dia, ini artinya adalah teman-temannya, pengikutnya, yang dia mau bersama-sama mengikuti ajaran wanita Isabel ini, mereka akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Saat ini kalau kita berzina, berbuat dosa apapun saudara, kalau kita tidak bertobat, nantikan tanggal mainnya. Hukuman Tuhan pasti datang. Pasti datang. Daud pun dikasih Tuhan, tapi juga dihukum. Parah lagi, dan anak-anaknya akan kumatikan. Anak-anaknya aku matikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Hati kita, batin kita, semua diketahui Tuhan. Ya kan? Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini waran, jangan sujud menyembah padanya, berhala ya. Jangan sujud menyembah padanya, yang tadi patung tadi. Atau beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan pada bapak, kepada anak-anaknya, nih, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia
pada beribu-ribu orang. Iya, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini ada dua yang berlawanan. Kalau kamu salah akan dihukum dan anak-anakmu sampai ke tempat akan dihukum. Tapi kalau kamu berbuat baik, mengasihi aku, berpegang pada firman-Ku, maka kita akan diberkati Tuhan. Jelas, anak-anaknya ini adalah anak-anak akan mengalami kematian, kesakitan, kekurangan, masalah hidup, kesusahan besar. Dan anak-anak ini juga berbicara mengenai pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut. Jadi hati-hati kita mencari teman. Hati-hati. Jangan sembarangan mencari teman. Ya. Karena Allah kita Allah cemburu kalau kita mencari teman, kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan dihukum juga. Anak-anaknya apa? Iya. Kita lihat aja waktu itu kayak si Daniel. Daniel waktu itu dihasut sama orang dan akhirnya dihukum masukkan gua singa. Yang menghasut ketahuan bahwa Daniel benar, itu yang menghasut bersama keluarga, istri, anaknya dimasukkan ke gua singa, mati semua. Akan ya waktu zaman Yosua dia mencuri barang yang khususkan untuk dimusnahkan. Akan itu mengambil barang jarahan. Tapi yang dihukum Akan dan anak-anaknya. Ditaruh ke lembah, dilempar batu dan dibakar hidup-hidup. Zaman dulu kejam lagi malahan, ya kan? Jadi semuanya itu akan dimatikan. Dan ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dan anaknya akan kumatikan. Sama aja, Allah nggak berubah. Saudara, hati-hati saudara. Kita harus sayang pada Tuhan, maka anak-anak kita akan diberkati. Ya, anak-anak kita tidak akan minta roti, tidak menjadi orang miskin, ya, yang minta roti tapi memberi roti. Anak kita tidak akan berhutang tapi memberikan hutang. Kalau kita mengasihi Tuhan. Jelas, baik dan jahat ada upahnya. Dan Tuhan itu adil. Jadi hati-hati. Daud lihat apa? Dihajar habis-habisan keluarganya. Karena berbuat dosa. Daud karena berzina membunuh Uria, itu keluarganya berantakan semua. Hati-hati. Kalau kita mau anak cucu kita dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, sukses, berhasil dan beruntung. Kita orang tuanya harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sungguh-sungguh ke Tuhan. Demi anak kita juga kan. Sebab kalau kita cinta Tuhan, kita berkati, anak juga berkati saudara. Hati-hati. Tetapi pada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, tidak memiliki apa yang mereka sebut seluk-beluk, maka kamu akan berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Ya. Jadi ini saudara. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain ya, di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain padamu. Jadi ini lain lagi kan. Jadi ini kalau kita orang yang tidak pernah ikuti ajaran wanita Isabel, ya berbuat dosa apapun, dia tidak akan menghukum juga. Makanya kan Abraham bilang, Tuhan masa kamu menghukum, membinasakan Sodom Gomora, orang berdosa bersama orang yang baik. Kalau ada 5 orang saja nggak berdosa, aku tidak hukum mereka. Akhirnya Lot disendirikan, Lot diambil. Jadi Tuhan juga tidak mengambil orang yang tidak berdosa. Ya, Tuhan mengambil, ya kan, menyendirikan orang yang tidak berdosa. Kalau kita di tengah-tengah zaman ini, di akhir zaman ini, kita tidak berdosa, maka kita akan dikhususkan oleh Tuhan dan tidak dihukum apa-apa, saudara. Ya, ini ayatnya, saudara. Keluaran 32, 32 sampai 35. Satu aja karena waktu sudah habis, sudah lama. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa bilang, Tuhan, kalau engkau binasakan orang Israel, lebih baik namaku jangan ditulis deh di kitab kehidupan. Maka harus mengampuni dong Tuhan. Ampuni orang Israel. Kalau enggak ampuni, maka aku aja yang dihapus saja di kitab kehidupan. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman pada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikat di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku, pada waktuku, di depanmu tetap, ya kan? Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikian Tuhan menulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Jadi yang berdosa, waktu Tuhan dihajar, dihabiskan, dibunuh, dibinasakan bersama keluarga-keluarganya. Karena membuat
patung lembu emas. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki, uang, harta, rumah, mobil, jabatan, ya anak semua, lebih dari Tuhan, itu menjadi berhala bagi kita. Dan Tuhan akan habiskan kita, menghancurkan kita. Maka hati-hati saudara, ya. Banyak orang ajar di sebelah begini, kamu gereja deh, gak apa-apa kok gereja, gak apa-apa. Tapi berzina juga berjalan saja gak apa-apa. Yang penting ke gereja, yang penting percaya dan dibaptis, ya kan? Kamu mau mencuri, mau berbuat jahat, membohongi, berbuat zina, nyembah berhala gak apa-apa, ya kan? Kita di kompromi, ya dengan roh-roh Isabel ini. Tidak gereja gak apa-apa lah. Yang penting kamu persembahan bisa transfer kok. Yang penting ngasih persembahan udah bagus. Tuhan seneng kan memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan gak suka persembahan kita kalau kita gak punya hati penyembahan. Lebih suka kita mendengar daripada persembahan kita. Jadi kita kadang meremehkan Tuhan. Udah gak usah ke gereja. Paling gembala kasih persembahan udah seneng kok. Itu gila namanya saudara. Benar, gila. Kita sedang bermain-main dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Yang penting kan kewajiban ibadahku aku lakukan. Apa yang menjadi kewajibanku ibadah aku lakukan. Beri persembahan, bisa transfer, ke gereja. Soal urusan dosa, urusanku sendiri. Kan penting sudah beribadah dengan benar. Saudara, hati-hati. Kita akan dihukum Tuhan. Ya. Jangan sampai kita demikian saudara. Ya. Kalau kita memberi dengan hati yang sungguh-sungguh, setelah Tuhan itu bagus. Tuh, masih 25 loh saudara. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa ada padamu? Iman, kasih, ya, pelayanan kita, kesabaran kita, ketekunan kita. Itu kita pegang sampai Tuhan datang. Dan kita siap menerima upahnya. Iman kita, ibadah kita, cinta agape kita oleh Tuhan. Hupomone kita, tekun sabar dalam penderitaan, memuji Tuhan seperti Ayub, seperti Paulus dan Silas. Dan itu kita pegang, kita pertahankan sampai aku datang, sampai Tuhan menjemput kita. Maka barang siapa menang akan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya kan? Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga adalah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ya kan? Diberikan 2 upah. Karunia kuasa atas bangsa-bangsa dan kepadanya kukaruniakan bintang timur. Apa artinya karunia atas kuasa bangsa-bangsa? Saya ingat waktu itu Lukas berapa ya? Itu juga mengatakan mengenai perumpamaan uang mina, Lukas 19. Ya kan? Oh kamu hamba yang baik. Dari 10 hamba diberi 10 talenta. Satu-satu semua. Yang pertama, Tuhan ini 1 mina saudara. Tuhan mendapat 10 mina. Oh kamu hamba yang baik. Kamu setia taat. Ini aku berikan kamu 10 kuasa atas 10 kota. Kuasa atas 10 kota. Ya kan? Jadi yang 1 betul 5. Ini kamu saya kasih kuasa 5 kota. Jadi ini adalah kuasa untuk memerintah bersama Tuhan di langit baru, bumi baru nanti. Diberi kuasa kita. Nah, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, akhirnya pegang iman kita, kita diberi kuasa. Mungkin kita bingung, Pak, aku susah mikir kerjaan, mikir uang, mikir bisnis. Pertahankanlah iman saudara. Hupomone, sabar, tekun dalam penderitaan. Amin saudara. Ya kan? Jadi kita ini bintang timur ini berbicara tentang Yesus sendiri. Kalau kita cinta Tuhan, selain kuasa untuk kota-kota, kita juga menerima Tuhan bersama-sama kita. Bintang timur berbicara tentang Yesus. Jadi masing-masing kota, masing-masing masalahnya, dan masalahnya dan masing-masing berbeda upahnya. Ada mahkota kehidupan, ya kan ada apa nih? Efesus apa saudara? Di Efesus. Barang siapa menang, dia akan beri makan dari pohon kehidupan. Ingat ya? Lupa semua saudara lah. Lupa saudara. Ya, ini kuberi makan dari pohon kehidupan di Efesus. Ya kan? Lain kan? Dari ini kan bangsa-bangsa, kuasa atas bangsa dan bintang timur. Ini pohon kehidupan. Yang di Efesus, salah nih. Ini Smyrna. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengenakan mahkota kehidupan. Ya kan? Ini Smyrna, salah ketik saya saudara. Ya. Di Pergamus, ya kan? Mana yang tersembunyi dan batu
Tertulis nama baru kita, identitas yang baru, surgawi. Jadi ini salah satu yang, aduh Smyrna salah, nggak apa-apa nanti saya ganti. Ya. Jemaat di Smyrna, Efesus dan Pergamus beda-beda. Ya. Kenapa bisa salah Smyrna ya? Oh copy paste, lupa aku ganti ini Smyrna. Ya itulah keadaan kelemahannya. Kalau di paste ada yang lain ya, aku belum ganti. Ini saya ganti, itu Pak ganti. Ya. Jadi masing-masing kesukaran yang kita alami, Tuhan memberikan mahkota yang berbeda. Ya. Tim musik boleh siap. Saya lihat sudah pada gelisah, pantatnya pada panas semua kayaknya. Ya. Saudara cinta sama Tuhan ya. Jangan terlalu kita kayaknya gimana 2 jam kan kasihan saudara. Kalau kita nggak lewati dengan baik. Jadi saudara saya berdoa ya. Kita semua mau bertobat dan tidak lagi hidup dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Isabel atau wanita Isabel atau pengikut Isabel ya. Tapi kita sebaiknya bertobat, maka anak cucu kita diberkati Tuhan ya. Tidak meminta roti tapi memberikan roti, tidak berhutang tapi memberi hutang. Mari kita putuskan sekarang saudara ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan menunda-nunda ya. Kita bertobat. Kalau hidup kita dalam dosa silakan WL singer ya siapkan diri. Ya Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi waktu kepada kita untuk kita berubah, bertobat, memperbaiki cara ibadah kita. Maka kita akan diberkati Tuhan dan diberi upah yang sesuai dengan perbuatan kita. Banyak orang karena COVID-19 ini, masalah keluarga, keuangan, berkat, pekerjaan, bisnis, kita undur dari Tuhan. Justru Tuhan itu menguji kita, menuai kita tahun ini dan menampi kita. Mana yang baik, yang benar, masuk ke surga. Mana yang nggak baik, nggak benar, itu masuk ke neraka. Saudara pilih mana? Masuk surga atau neraka? Yang mau masuk surga, angkat tangan kita dulu. Bukan? Benar ya? Mulai hari ini, kasih agape dari Tuhan. Ya. Mulai hari ini, kita terus ya punya iman pada Tuhan. Di dalam segala penderitaan kita, masa kita tetap percaya pada Yesus. Dan mulai hari ini kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi. Mulai hari ini kita hupomone, bersabar dalam penderitaan. Amin saudara.